Di sekitar cerita Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman berkata kepada Hudhud, "Kabar yang kamu terangkan kepada kami tentang seorang raja perempuan Bilqis ada di negeri Sabah dan sifat-sifatnya yang telah kamu berikan, wahai Hudhud, mau kami cek beneran apa enggak informasi daripada kamu. Am kunta minal kadhibin, atau kamu adalah pembohong." Yang penting sekarang, kata Nabi Sulaiman, kami perlu air, carikan air. Maka Hudhud mencari lokasi yang ada air. Maka para jin dan manusia menggali, keluarlah mata air yang mencukupi mereka serta kendaraan mereka, sehingga mereka segar, dapat minum, dapat mandi, semuanya ketika ada di Son'a saat itu. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan kepada Hudhud, "Wahai Hudhud, aku akan menulis surat kepada Ratu Bilqis tadi itu. Serahkan surat ini kepada dia." Dicatat itu surat, isi surat, "Min Abdillah Sulaiman bin Dawud ila Bilqis Malikat Sabah." Dari hamba Allah Sulaiman bin Dawud kepada Bilqis, Ratu negeri Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan akan diperoleh bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah. Amma ba'du, fala ta'lu alayya. Jangan sekali-kali kamu menyombongkan diri kepada kami. Jangan sekali kamu tidak mau menyerah kepada kami, karena itu adalah bukti keangkuhan dan kesombongan. Waktuni muslimin, maka kamu harus datang kepada kami dalam keadaan patuh, taat, dan beriman. Singkat isinya. Akhirnya dicatat itu dan distempel dengan minyak misik. Kemudian diserahkan kepada Hudhud. Hudhud, berangkat kamu ke sana kembali. Jatuhkan yang sekiranya diterima oleh Bilqis, dan jangan kamu pindah menjauh sedikit sambil kamu dengarkan apa yang diucapkan Bilqis dengan orang-orang dekatnya, bawa berita kabar kepadaku. Berangkat itu si Hudhud, burung pelatuk tadi itu, sampai ada di negeri Ma'rib. Negeri Ma'rib ini 100 kilo lebih ya dari Son'a. Ternyata didapatkan si Ratu Bilqis sudah tidur. Pintu-pintunya udah tertutup. Biasanya setelah tidur si Ratu Bilqis ini menaruh kunci pintu ada di bawah kepalanya. Maka si Hudhud, karena dia burung, mungkin masuk dari lubang yang kecil, dan memang Hudhud ini bukan burung yang besar, menaruh si surat tadi itu ada di samping lehernya, sehingga bangun tidur langsung mendapatkan itu surat.
Ada versi yang lain ceritanya si Hudhud ini membawa suratnya Nabi Sulaiman dengan paruhnya. Sampai ketika sampai di istananya Bilqis, dilemparkan ke Bilqis itu surat dan diterima. Versi yang lain. Ada lagi yang bercerita bahwa si Hudhud tadi itu datang, kemudian si Hudhud ini berkicau mencari perhatian. Wah, saking enaknya kicauannya sampai menarik simpatik daripada orang-orang di situ ngelihat semuanya. Tidak terlepas, tidak luput juga si Bilqis ngelihat. Ketika si Bilqis ngelihat baru dijatuhkan itu surat. Jadi nggak sampai nggak diterima itu surat gitu. Jadi ini satu kecerdasan burung. Karena perintah Nabi Sulaiman, nggak asal dikirimkan surat tadi itu, harus sampai kepada orang yang dituju. Versi pertama, waktu tidur ditaruh ada di dekat lehernya, dekat kunci tadi itu. Mau nggak mau ketika ngambil kunci juga katut si surat tadi itu. Versi kedua dijatuhkan ada di pangkuannya si Bilqis. Versi ketiga berkicau burung Hudhud tadi itu sampai menarik perhatian si Bilqis dan dijatuhkan baru diterima. Ketika membaca si Bilqis surat tadi itu, gemeter si Bilqis ini, nampak ketakutan karena dia melihat dari bentuk suratnya Bilqis ini berarti kerajaan daripada Sulaiman lebih kuat daripada kerajaannya. Dan isi suratnya, patuh aja, menyerah selamat. Kalau enggak, berarti kamu melawan, sombong. Kami akan serang orang yang sombong. Wah, berarti lebih hebat ini daripada kerajaanku ini. Padahal saat itu nggak ada yang berani dengan kekuasaan Ratu Bilqis tadi ini. Akhirnya Ratu Bilqis mengumpulkan orang-orang dekatnya, diajak musyawarah. Si Hudhud nguping, si burung Hudhud ini nguping karena tugasnya mencari informasi. Ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai orang-orangku, wahai dewan suraku, orang-orang musyawarah yang aku angkat jadi permusyawaratanku, aku mendapatkan satu surat yang mulia karena stempelkan dengan minyak mesik, dan ini daripada Sulaiman. Isi suratnya dibacakan. Assalamualaikum, akan menjadi selamat jika mengikuti petunjuk Allah, jangan sombong kepadaku, maka jadilah orang yang menyerah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sekarang musyawarah kepada kamu karena aku tidak mau membuat satu keputusan sehingga kamu juga setuju. Silakan kamu menjawab. Maka di antara mereka menyatakan, nahnu ulu quwwatin fil qital. Kami ini orang yang mampu untuk perang. Kita belum pernah kalah loh. Ulu ba'sin syadid. Kita ini orangnya hebat-hebat. Kita ini punya pasukan khusus, pasukan elit, macam-macam dah. Tapi semua itu kami serahkan juga
keputusan kepada Ratu Bilqis. Fana fanturi mada ta'murin, terserah Anda mau merintahkan kami bagaimana, kami akan siap. Si Bilqis ini cerdas, ini wanita tapi cerdas ini. Dia menyatakan kalau kita terlalu gegabah, jangan-jangan kekuatannya lebih daripada kita. Kita diserang, kita kalah loh ya. Kita nanti kita kalah. Maka ayo kita ajak damai aja. Kita lihat nanti. Kita mau cek, kita mau teliti orang ini raja duniawi atau nabi yang jadi raja. Kita tes dulu. Kita akan kirimkan hadiah yang mewah dan kita uji. Maka ditunjuk seorang yang memimpin untuk menghantarkan hadiah dari itu, yang bernama Mundhir bin Amr. Juga diikuti oleh beberapa orang laki-laki, mereka orang-orang yang cerdas, untuk menyerahkan hadiah. Tahu hadiah yang dikirimkan? Ada riwayat 100 budak perempuan dan 100 budak laki-laki. Ada yang menyatakan 500 budak perempuan dan 500 budak laki-laki. Cuma yang laki-laki suruh pakaian perempuan, yang perempuan suruh pakaian laki-laki. Ini ngetes ini ya. Yang laki-laki berpakaian perempuan dikasih gelang-gelang yang mahal dari emas. Kemudian dikasih kalung yang juga mahal, anting-anting yang ada berhiaskan permata-permata yang indah. Untuk yang laki-laki dinaikkan kuda kereta yang dihiasi dengan permata. Untuk perempuan dinaikkan kuda yang kendalinya juga berhiaskan dengan permata yang mahal, bahkan berperipit emas. Semuanya itu baik manusianya maupun kendaraannya maupun emas-emasnya maupun permatanya diberikan hadiah. Kemudian si Bilqis berkata kepada si Mundhir bin Amr, dengarkan baik-baik ya. Kemudian disediakan satu botol diisi satu permata yang gak ada lubang. Kemudian satu jenis akik yang lubangnya tadi itu bengkong, dan disediakan ada di situ satu satu benang begitu, benang atau sejenis kawat yang kecil, dimasukkan dalam botol. Nanti ya tes ini nabi atau raja. Kalau dia raja bukan nabi, maka dia menerima hadiah ini dan akan membiarkan kamu pulang. Kalau dia ini adalah nabi yang jadi raja, maka dia tidak mau menerima ini karena tujuannya adalah bukan duniawi. Kemudian kalau dia tadi itu berang, marah, berarti dia adalah bukan nabi, karena nggak begitu akhlaknya nabi. Menerima kamu dengan senyuman, itulah nabi. Dan nanti nabi pasti tahu apa isi botol ini. Kalau dia menyebutkan isinya benar,
maka suruh ngelobangi permata tadi itu dengan tanpa bantuan jin dan manusia. Dan akik yang lobangnya bengkong itu, benang ini suruh memasukkannya. Kalau memang bisa sanggup melakukan itu, maka dia nabi. Dan antara budak laki dan perempuan ini suruh membedakan mana yang laki dan mana yang perempuan. Udah. Setelah nguping si Hudhud ini, datang kepada Nabi Sulaiman. Diceritakan mereka akan datang ke sini membawa begini, itu dan ini, rencananya menguji Anda itu dan ini. Senyum Nabi Sulaiman, udah. Kalau begitu, panggil Raja Jin. Panggil semuanya jin-jin, suruh ke sini. Datang semuanya jin-jin. Saya tugaskan kamu di daerah kita ini sekarang hamparkan tehel-tehel emas dan perak. Kemudian buat satu taj mahkota yang berhiaskan dengan yakut, dengan permata-permata yang indah. Kemudian si Nabi Sulaiman menyatakan, kumpulkan semua binatang-binatang, panggil, burung, kumpulkan, anak buahmu kumpulkan. Weh binatang buas, kumpul semuanya. Alhasil ada di situ Nabi Sulaiman menunjukkan kekuasaannya yang sangat besar. Bahkan sampai bermil-mil itu ya. Binatang buas bermil-mil, burung bermil-mil, kemudian jin, semuanya kumpul. Si rombongan Mundhir bin Amr, utusan Bilqis ini membawa hadiah begitu besar. Ketika sampai sebelum beberapa farsakh dari Nabi Sulaiman, tempat Nabi Sulaiman ada di Son'a tadi itu, dilihat hamparan emas dan perak. Dia melihat hadiahnya kecil. Loh, kita mau ngasih hadiah emas dan perak, dibandingkan dengan emas dan peraknya punya Nabi Sulaiman, kecil kita ini. Udah down. Ditaruh apa namanya, si emas dan peraknya tadi ini. Udah nggak perlulah kita kasih hadiah tadi. Nggak sepadan dengan milik Nabi Sulaiman. Kemudian setelah sampai ada di tempatnya Nabi Sulaiman, dilihat pasukan yang begitu besar, kaget dia. Wah, kalau ini menghadapi pasukan kita, habis kita. Binatang buasnya sudah siap jadi pasukan, burung di atas terbang, semuanya siap jadi pasukan. Yang lebih mengejutkan, jin-jin. Kelihatan jin takutan mereka. Ketakutan. Kata jin, enggak apa-apa, aku enggak mengganggu kamu sekarang. Terus saja menghadap Raja Sulaiman. Sampai akhirnya menghadap Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman senyum. Gimana keadaan kamu? Katanya. Baik, Raja Sulaiman. Mana itu botolnya? Belum diserahkan ini. Mana botolnya? Kan suruh nyerahkan botol sama ratu kamu Bilqis. Oh iya, ini kata dia.
Kocok sama Nabi Sulaiman. Datang malaikat Jibril memberitahu. Isinya adalah permata yang tidak berlubang, akik yang berlubang bengkong, dan juga ada satu utas benang. Permata yang nggak berlubang. Bener kata dia. Akik yang berlubang bengkong. Iya, betul itu. Ada satu tas benang ya. Bener semuanya kata dia. Cuma maaf Ratu, meminta Anda melubangi permata yang nggak berlubang tadi itu tanpa bantuan jin dan manusia. Oh iya ya. Terus yang kedua apa? Minta juga bolanya tadi itu dimasukkan ke lubang akik yang bengkong tadi itu. Ntar, bukan bantuan jin dan manusia ya. Ya. Akhirnya Nabi Sulaiman musyawarah, ayo siapa yang bisa melubangi permata? Jin menyatakan kami nggak mampu, yang mampu itu adalah rayap. Serahkan sama rayap aja. Rayap lobangi, siap raja kata rayap. Dilobangi sama rayap. Lobang tembus. Hah? Tembus. Maka si orang itu menyaksikan semuanya. Rayap, udah kamu laksanakan tugasmu ya. Sekarang kamu minta imbalan apa? Kalau boleh saya jadikan rezeki saya ada di pepohonan kata dia. Ada di kayu-kayuan. Ya udah silahkan, rezekinya kamu ada di sana. Karena itu sampai sekarang yang keropos itu kayu ya. Kemudian untuk masalah benang, memasukkan ke lubang akik yang bengkong, siapa yang mampu? Maka ulat dia menyatakan, saya aja kecil, saya mampu masuk kata dia. Oh iya, ayo laksanakan tugas kamu. Digigit sama si ulat tadi itu, si bola, dia masuk ke akik yang bengkong tadi itu sampai tembus. Si ulat ditawari sama Nabi Sulaiman, kamu laksanakan tugas dengan baik, sekarang mau apa? Saya jadikan rezeki saya ada di buah-buahan kata dia. Oh silahkan makan buah-buahan itu, karena itu banyak ulatnya kalau buah-buahan itu kalau sudah lama gitu. Udah, aku laksanakan tugas. Gimana? Udah lulus nggak tesnya? Kata Nabi Sulaiman. Iya, cuma Anda bisa nggak bedakan mana yang laki dan perempuan budak-budak ini? Oh gampang, kata Sulaiman. Saya tugaskan kamu semuanya untuk raup dan mandi. Budak-budak semuanya laki dan perempuan saya tugaskan untuk raup dan mandi. Akhirnya didapatkan yang perempuan kalau raup ngambil air di tangannya, ditaruh ada di tangan satunya, diusap wajahnya. Kalau laki-laki langsung aja dengan dua tangannya cepor. Itu laki, itu perempuan. Kalau laki-laki mandi langsung digerojok ada di punggungnya. Kalau perempuan dimasukkan dari samping airnya. Bisa dibedakan mana laki dan mana perempuan. Beneran bisa dibedakan. Sampai lulus semuanya, udah ya. Semuanya tahu ya. Terus apa lagi? Enggak, Ratu Bilqis ngasih Anda hadiah ini semuanya. Hadiah kata Nabi Sulaiman. Kamu ngasih aku hadiah. Hadiah harta. Kamu nggak tahu apa yang Allah berikan kepada aku lebih berharga daripada seluruh kerajaan daripada ratumu. Yang diberikan oleh Allah kepada aku lebih besar, yaitu kenabian, ilmu, hikmah,
kamu yang senang dengan harta, kalau aku bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kerajaan, tapi kami adalah seorang rasul mengajak kamu untuk kembali ke ajaran Allah. Bawa lagi hadiah ini, kembalikan lagi sama ratu kamu. Siap-siap ya, kami akan datang dengan pasukan yang kamu tidak mampu untuk menguasai kami, mengalahkan kami, menghadapi kami. Memang ditampilkan oleh Nabi Sulaiman. Kisah ini dikutip dalam Al-Quran. Qala Sulaimanu qala sananduru asadakta am kunta minal kadhibin. Berkata Nabi Sulaiman kepada Hudhud, kami akan menilai ucapanmu, habarmu beneran atau bohong kamu wahai Hudhud. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan cerita itu, meneruskan, idhab bi kitabi hadha fa'alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fandur madha yarji'un. Berangkatlah wahai Hudhud membawa suratku ini dan serahkan suratku ini kepada mereka, Bilqis dan kaumnya, kemudian tinggalkan mereka, tapi jangan menjauhlah dari mereka, jangan ditinggalkan mereka. Maka perhatikan apa yang mereka akan jawab daripada isi surat itu. Qalat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilaikum kitabun karim. Berkata si Bilqis kepada kaumnya, wahai orang-orangku, aku mendapatkan surat yang mulia ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Surat itu adalah surat dari Sulaiman dan isi surat itu adalah bismillahirrahmanirrahim, jangan kamu sombong kepada kami, datanglah kepada kami dalam keadaan menyerah dan taat kepada Allah. Qalat ya ayyuhal malu aftuni fi amrin ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Orang-orangku, cobalah kamu pikir, berilah kami fatwa dalam urusan ini. Sesungguhnya aku tidak akan memutuskan urusan sehingga kamu hadir dan kamu menyetujui. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Mereka berkata, kami orang yang sanggup menghadapi mereka. Kekuatan kami cukup kuat, pasukan kami besar. Wal amru ilaiki fanduri madza ta'murin. Tetapi semua keputusan ada di tanganmu wahai ratu, maka silahkan apa yang kamu perintahkan, kami akan siap menjalankannya. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waj'alu 'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Maka berkata si Bilqis, sesungguhnya raja-raja itu kalau sudah menguasai satu daerah akan merusak daerah tadi itu. Terjadi nanti pembakaran massa, terjadi nanti penghancuran massa, dan ketika sudah terkuasai maka orang-orang yang mulia, yang terhormat di daerah itu akan dijadikan budak-budak. Itulah yang dilakukan oleh raja-raja sekarang dalam menyerang daerah-daerah musuhnya. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun. Sekarang kami tes, kami akan mengirimkan kepada mereka Sulaiman dan juga kaumnya dengan hadiah yang besar. Kami akan menilai bagaimana keterangan orang-orang atau utusan-utusan kami daripada mereka. Kalau menerima berarti dia raja biasa, kalau tidak menerima berarti nabi yang diangkat menjadi raja oleh Allah. Falamma jaa Sulaimanu qala atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Maka ketika mereka datang membawa hadiah kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman menyatakan, kamu akan memberikan kami dengan harta apa yang Allah berikan kepada kami daripada kenabian dan kerajaan yang ini sekarang ini kamu saksikan lebih baik daripada apa yang Allah berikan daripada urusan dunia yang diberikan kepada ratu kamu dan kamu semuanya. Kamu adalah orang yang senang kalau beri hadiah, tapi kami bukan untuk hadiah tapi untuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Irji ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum
la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun. Kembalilah kamu kepada raja kamu, bawa lagi hadiah kamu. Kami akan datang dengan pasukan-pasukan yang kamu tidak mampu untuk menghadangnya, untuk melawannya, dan kami akan mengeluarkan kamu dari daerah kamu. Kami usir kamu dari negeri Sabak dalam keadaan hina dan dalam keadaan kecil, kecuali kalau kamu tadi itu mau menyerah kepada kami. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan